فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab yang baru dari Umdatul Ahkam. Qala Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Babul luqatah, yaitu apa? Barang temuan. Al-luqatah bi dhammil lam wa fathil qaf 'alal masyhur. Lamnya di dhammah dan qafnya di fathah menurut qiraah yang terkenal. Wa hiya al-malud dha'i', yaitu harta yang hilang. Min rabbih, dari pemiliknya. Hilang tapi apa? Yaltaqituhu ghairuh, kemudian ditemukan orang lain. Makanya luqatah kesimpulannya bukan barang yang hilang, tapi apa? Barang temuan. Kalau barang hilang itu dhalah, jamaknya diwal. Tapi ini kebalikannya, barang temuan. Wal multaqat, barang yang ditemukan ala salasati aqsam, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, faqismun tafih. Jenis pertama adalah jenis yang murahan, yaitu ya boleh dikatakan hampir tak ada harganya untuk pemiliknya tentunya. Untuk orang lain mungkin berharga, tapi untuk pemiliknya, yaitu kalau dia kehilangan itu dia tak pening. Nah, itu istilahnya tafih. Ini secara umum tentunya dari sudut pandang umum, bukan sudut pandang sultan. Mungkin sultan kehilangan 1000 pun tak kisah, tak apa, misalkan. Tapi ini dari sudut pandang secara keumuman manusia di daerah tersebut. La tatsba'uhu himmatu awsatin nas, tidak diikuti oleh keinginan orang-orang pertengahan. Makanya sudut pandangnya bukan sudut pandang orang kaya, tetapi apa? Sudut pandang orang secara umum, secara rata-rata umat manusia. Himmah yaitu apa? Kepentingan, yaitu orang tidak lagi merasa menyibukkan diri, tidak melakukan apa? Ihtamma, yaitu menjadi gundah dengan sebab itu. Sekitar apa? Kehilangan duit 1 sen, hingga 1 sen jelas orang tak kisah biasanya. 10 sen pun mungkin orang tak terlalu ambil berat. Kalau di Yaman dulu hatta 5 real pun terasa berat itu. Bahkan berhayal jadi multakid kadang, aduh saya lapar. Sambil apa? Jalan sambil tengok-tengok bawah, mungkin ada 5 itu kok, 5 real, ya 5 real. Lumayan boleh dapat syai, dapat teh panas. Kasaut, seperti apa? Cemeti, cambuk. Warroghif, yaitu apa? Potongan roti. Wanahwihima, dan yang seperti itu. Fahadha yumlaku bilil tiqat, maka barang yang seperti ini boleh dimiliki dengan sebab kita menemukannya. Tapi kalau tahu-tahu nemu apa itu ekor lori, jangan bilang oh ini luqatah lah, saya ambil bawa balik, tak boleh, itu barang mahal. Wala yalzamu ta'rifuh, tidak wajib untuk diumumkan. Yang kedua, wasani ma la yajuzu tiqatuh, barang yang tidak boleh untuk kita ambil, yaitu kita jadikan sebagai barang temuan. Wahiyal asya'ul lati tamna'u nafsuha min sighari siba. Yaitu apa? Barang, yaitu benda-benda yang jiwanya tamna'u nafsaha, yang mampu melindungi diri sendiri, berupa sighari siba. Siba hewan buas yang kecil. Li'adwiha, karena apa? Dia mampu menerkam. Sebentar, ini ini berarti minnya ini bukan bayan dari nafs, tapi apa? Melindungi dirinya dari serangan hewan buas yang kecil, yaitu hewan-hewan yang mampu melindungi dirinya dari serangan binatang buas yang kecil. Li'adwiha, karena dia mampu untuk berlari cepat. Kadhiba, seperti kijang. Jadi kalau kita nemu kijang, jangan kita katakan oh ini barang temuan, tak boleh. Mungkin itu milik orang tapi kalau kita tahu ini liar, dia hewan liar, dia mustad, yaitu boleh untuk diburu.
dipanah mungkin atau dijaring. Kalau ini adalah hewan liar, bukan milik orang per orang. Kalau milik orang tertentu, ini barang milik orang tentunya. Au biquwwatiha wa tahammuliha, atau dia mampu melindungi diri karena kekuatannya dan yaitu kesabarannya. Kal ibil, seperti apa? Onta. Jangan begitu nemu onta di mana, oh ini milik saya. Karena biasanya onta ini milik orang tertentu. Kalau kijang biasanya liar ya, kijang. Wal baqar, dan lembu, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Karena lembu biasanya milik orang tertentu. Kecuali kalau nampak qarinah ini lembu yang bukan milik siapa-siapa. Oh, nama saya nemu seladang. kita nangkap dia atau dia yang malah nanti tidak tahu. Fahada yahrumul tiqatuh, maka jenis kedua ini haram untuk diambil karena ini milik orang tertentu biasanya. As-salis wa nau'us salis ma ada dzalik, yang selain itu. Fahada huwa alladhi yusra'u tiqatuhu biqasdil hifdz li sahibih. Maka jenis yang ketiga inilah yang disyariatkan untuk kita pungut dia, kita ambil, tapi niatnya apa? Dengan tujuan untuk menjaga dia demi pemiliknya. Wa fihil ahkamul atiyah, dan pada barang yang ketiga ini ada hukum-hukum sebagai berikut. Al-haditsu tasi'u wa samanuna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-289. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqatati dzahabi awil wariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Faqal a'rifha i'rif wika'aha wa ifasaha. Kenalilah wika, yaitu apa? Talinya, tali pengikatnya kalau itu di dalam suatu kantung. Wa ifasaha, yaitu tutupnya. Kalau dia ada tutup botolnya atau apa. Intinya Anda kenali ciri-cirinya, alamatnya. Summa arif hasanah. Ini salah cetak di sini. Arraf, yang betul arif. Lalu umumkan dia setahun, tapi jangan diumumkan ciri-cirinya begini-begini, jangan. Kita gunakan itu sebagai cabaran bagi orang yang mengklaim sebagai pemilik. Maka kita umumkan saja, barang siapa merasa kehilangan barang, sila datangi saya. Jangan sebut-sebut dengan rinci, nanti malah kita yang didatangi pencuri atau perompak nanti, atau penipu. Maka umumkan itu selama setahun. Tahun apa maksudnya? Yaitu tahun Qamariyah 354 hari, bukan tahun Syamsiyah. Itu terlalu lama malah nanti dan tidak syar'i. Fa illam tu'raf, apabila tidak diketahui juga sampai akhir tahun, satupun pemilik tidak datang, fastangfiqha, maka sila engkau menginfakkannya. Wal takun wadi'atan indak, maka barang itu menjadi barang titipan di sisimu, yaitu apa? Bukan berarti engkau berhak 100%, tetapi apa? Ini bagaikan barang titipan. Engkau boleh menginfakkannya, boleh sebagaimana nanti dalam dalil-dalil yang lain, boleh juga engkau memakannya, kalau boleh dimakan barangnya, atau maksudnya adalah diperjualbelikan. Tetapi kalau nanti suatu saat pemiliknya datang, maka berarti engkau berhutang. Atau apa? Engkau tawarkan pada dia, mau saya ganti dengan duit ataukah Anda ikhlaskan sebagai sedekah karena saya tidak memakannya juga, saya infakkan ke fuqara misalkan. Tapi yang pasti apa? Anda sebagai dhamin, Anda penjamin. Cuma apa? Kalau sudah lebih dari setahun, memang secara syariat Anda tidak berdosa untuk menikmati itu. Cuma menjamin kalau suatu saat pemiliknya datang, berarti apa? Anda bayar kembali. Karena kata para fuqaha, hak seorang mukmin itu tidak gugur sampai hari kiamat, selama itu memang hak dia. Gugur kalau apa? Memang dia mengikhlaskan atau sudah menjadi barang warisan, nah itu baru gugur secara syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan untuk gugur sama sekali sampai hari kiamat, misalkan umur dia panjang, menjelang hari kiamat baru datangi kita, gimana caranya tak tahu. Maka kita wajib mengembalikan itu atau minta dihalalkan. Fa in ja'a talibuha yauman minad dahr, maka apabila suatu ketika, entah bila-bila tak tahu, misalkan ternyata pencarinya datang, fa'addiha ilaih, maka tunaikan, berikan barang itu kepadanya karena itu tetap milik dia dan Anda dapat pahala menjaga barang itu selama ini, ada pahala besar. Wa sa'alahu an dalatil ibil. Rasulullah ditanya, orang tadi bertanya pada beliau tentang
kita menemukan onta yang hilang. Tahu-tahu ini ada onta, saya temukan. Maka faqal malaka walaha, dalam riwayat yang lain Rasulullah marah. Dan dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab apa itu? Al-futya indal ghadab. Boleh berfatwa ketika marah, yang penting marahnya bukan marah sampai menghilangkan akal atau apa. Maka Rasulullah marah pada sahabat ini. Malaka walaha, apa urusanmu dengan onta itu? Da'ha, biarkan dia. Fa inna ma'aha hidha'aha wasiqa'aha, karena dia sudah punya kasut. Onta biasanya apa? Kita lihat dia akan punya kasut, punya tapal. Maka dia tidak akan binasa insyaallah. Wasiqa'aha, dia memiliki pundi-pundi air, mungkin apa di punuknya atau di mana tak tahu. Onta penyabar, mampu berjalan di gurun pasir selama sebulan, kata sebagian ulama. Punya persediaan air di badannya, kuat dia. Taridul ma, dia juga mampu datang ke air, cari sendiri dia mampu. Onta punya kekhususan. Wa ta'kulus syajar, mampu memakan pepohonan. Bahkan apa, tanaman berduri pun dimakan. Di Yaman biasa kita lihat tanaman berduri bahkan digigit-gigit sama dia dan dikunyah-kunyah. Kita heran gimana dia tidak kesakitan. Memang apa, kemampuan bertahan hidupnya hebat. Maka yang seperti ini tak perlu kita mengambilnya, karena tujuan pengambilan adalah menjaga, jangan sampai dia binasa. Nah, sekarang kalaupun kita tidak menjaga, dia kuat. Bahkan mungkin kita yang mati duluan di gurun pasir, dia tak mati, dia santai aja onta itu. Dia lebih kuat dari kita. Malah kita yang selalu naik dia. Hatta yajidaha rabbuha, sampai atau sehingga pemiliknya menemukannya. Wa sa'alahu anisyah, dan orang ini tanya pada Nabi tentang kambing. Bagaimana kalau kita menemukan kambing? Tentunya dengan apa? Qarinah tertentu. Faqal khudha, maka ambil dia. Fa inna ma hiya lak, itu jadi milikmu. Ini kalau tidak ada qarinah. Kalau jelas ada qarinah, barang siapa nemu kambing ini, tolong nomor telepon sekian-sekian. Nah, itu berarti milik orang. Tapi kalau tak ada qarinah sama sekali, Rasulullah mengatakan inna ma hiya lak, dia menjadi milikmu. Baik. Perlu diumumkan setahun tidak? Ini khilaf. Tapi apa, kambing kalau tidak dirawat baik-baik dia akan binasa. Kambing perawatannya susah, beda dengan onta. Makanya tak apa Anda mengambilnya jadi milik Anda, tapi kalau suatu ketika terbukti pemiliknya itu datang, ya Anda menjamin bayar ganti rugi. Auli akhik, atau milik saudaramu, kalau Anda nggak ambil, orang lain yang ambil. Tayyib. Auli dzib, atau menjadi milik serigala, ya serigala yang dapat rezeki. Tayyib. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.